Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Dan semoga kita semua dalam keadaan sehat, walafiat, dan selalu dalam bimbingan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kawan-kawan sekalian, kali ini kita akan tampilkan potongan pidato dari Anies Rashid Baswedan, salah satu capres yang sekarang ini sudah dideklarasikan oleh tiga partai, Nasdem, Demokrat, dan PKS, dan telah melampaui ambang batas thresholdnya presiden threshold. Dan beberapa waktu yang lalu juga para relawan berkumpul di sekitar 4.000 sampai 5.000 relawan berkumpul di Istora Senayan, lapangan tenis indoor Senayan, dan menyampaikan pidato politiknya, dan banyak hal yang disampaikan di situ. Dan kali ini Anies kita yang dimuat di Gelora News, di Gelora News tanggal 7 Mei 2023, kita akan menyampaikan dan membahas soal sepotong pidato Anies Rashid Baswedan pada acara tersebut yang dimuat di Gelora News ini. Nah, tapi sebelumnya kita coba bacakan dulu apa yang disampaikan. Calon Presiden usungan Koalisi Perubahan Anies Rashid Baswedan meminta masyarakat untuk tidak memilih calon presiden yang ingkar janji. Menurutnya, calon presiden seperti itu jelas membuat masyarakat sengsara jika keluar sebagai pemenang pemilu. Izinkan saya dalam kesempatan ini mengajak kepada kita semua, mari kita konsisten kalau kita ingin memperjuangkan keadilan. Maka pilihlah mereka yang memiliki rekam jejak untuk menunjukkan keadilan, untuk menghadirkan keadilan, kata Anies Rashid Baswedan. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan untuk memilih calon presiden masyarakat harus jeli. Jangan sampai mereka hanya terpikat pada janji-janji manis capres tanpa melihat rekam jejak yang bersangkutan. Rekam jejak bukan sekedar rencana dan janji ke depan, tetapi tengok ke belakang apa yang sudah dikerjakan, karena itu adalah bukti, tuturnya. Lebih lanjut, Anies Rashid Baswedan mengatakan rekam jejak seseorang capres adalah gambaran kepemimpinan di masa depan. Jadi jika seorang capres bermasalah di masa lalunya, maka masa depan bangsa juga tidak akan baik jika berada di tangannya. Kalau kita mau melakukan pemilihan, mau menengok apa yang akan terjadi besok, tidak bisa kita lihat janji hari ini, tetapi tengoklah yang sudah dikerjakan di masa lalu. Prediksi itu prediksi. Terbaik atas perilaku masa depan adalah perilaku masa lalu. Bila di masa lalunya tidak peduli, jangan harap besok akan peduli. Demikianlah potongan pidato dari Anies yang dipaparkan atau dimuat di dalam portal Gelora News ini, dan kita tampilkan pada kesempatan ini. Saudara sekalian, saya kira benar yang dikatakan oleh saudara Capres Anies Rashid Baswedan itu, supaya para pemimpin itu jangan hanya rajin berjanji tetapi kemudian meninggalkan mereka yang telah memberi dukungan kepadanya. Mungkin saja, kita terus terang saja, mungkin saja, apakah di antara Ganjar, Prabowo, Anies itu seperti itu, atau misalnya para pemimpin yang hari-hari ini. Biasanya kalau itu pidato dia itu berkaitan dengan pemilihan, maka itu kemungkinan tidak bercermin kepada Pak Jokowi, yang tentunya Pak Jokowi di banyak janjinya, di banyak pernyataan-pernyataannya, setidaknya ketika dia telah menjadi presiden 2 periode ini, banyak hal tidak melakukan sesuai dengan apa yang diucapkan. Artinya berbohong. Tetapi apakah pidato Anies Rashid Baswedan tujukan ke sana? Mungkin ada dampaknya, orang mungkin saja ada menghubungkannya, tapi kan Pak Jokowi tidak relevan dikaitkan masalah pemilihan 2024 karena Pak Jokowi tidak ikut serta di dalam pemilu 2024
2024 yang akan datang, Pilpres 2024, karena beliau bukanlah salah satu kompetitor Anies Baswedan, walaupun kompetitor dalam arti dalam hal lain. Dia berupaya untuk bagaimana supaya Anies jangan maju, menggalang partai-partai jangan mencalonkan Anies dan sebagainya. Itu kan ketahuan, seluruh rakyat Indonesia tahu gitu. Mengapa demikian kita tidak tahu. Hanya ya mungkin ya dia tidak ingin aja, walaupun kita tahu bahwa pada Pilpres 2014 yang lalu kan Anies salah satu pendukung dia, dan Anies mengendorse waktu itu. Anies masih rektor Paramadina, dan Anies kemudian menjadi juru bicara tim pemenangan tim pemenangan Jokowi, juru bicara Jokowi. Nah, jadi kita tidak tahu mengapa Pak Jokowi begitu tidak happy dengan Anies Baswedan. Apakah Pak Jokowi karena dia tidak suka karena Anies ini HMI atau apa? Tidak juga, karena artinya Pak Jokowi di lingkarannya juga banyak orang HMI, Pak Mahfud MD, Pak siapa lagi, Pak Yusril yang cukup dekat Pak Jokowi, walaupun tidak secara kabinet kerja Pak Yusril di luar, tetapi ada Bahlil di sana yang juga HMI. Ya, jadi kemudian ada di lingkaran staf kepresidenan juga banyak saya tahu banyak anak HMI. Bahkan saya dengar bahwa dia salah satunya adalah ketua cabang HMI Solo yang berada di seputar staf kepresidenan di sana. Bukan karena itu. Kalau begitu apa? Kita tidak tahu, hanya Pak Jokowi yang tahu. Mengapa Pak Jokowi berupaya untuk menyingkirkan Anies dan dia? Atau mungkin karena dendam Anies mengalahkan Ahok dulu ya, sehingga seluruh agenda oligarki yang berada di lingkaran Pak Jokowi itu termasuk Ahok yang teman baiknya Pak Jokowi, partnernya Pak Jokowi itu di pilkada gubernur, yang kemudian mengantarkan mereka berdua sebagai gubernur dan wakil gubernur, yang kemudian itu Pak Jokowi jalan mendaki terus sampai menjadi presiden. Itu Anies karena kalahkan secara telak Ahok, sehingga beberapa agenda terkait dengan oligarki tidak jalan karena Anies tampil sebagai gubernur DKI. Kita tidak tahu, kita hanya menganalisa. Yang tahu persis mungkin hanya Pak Jokowi saja, karena itu berkaitan masalah hati aja. Nah, kalau begitu pidato Anies Baswedan yang mengatakan bahwa pemimpinnya akan datang, menganjurkan supaya rakyat memilih pemimpinnya akan datang, itu tidak berbohong, tidak memiliki tabiat berbohong. Ya, kalau berkaitan masalah kompetitor ya, Ganjar, Prabowo dan Anies, maka pidato Anies ini lebih banyak mungkin dihubungkan dengan terkait dengan Prabowo, tapi bisa saja itu terkait dengan dirinya sendiri ketika memimpin Jakarta, bahwa dia tidak membohongi apa janji-janji yang dia kampanye yang dia kepada rakyat Jakarta itu dia tunaikan. Ya, misalnya mereka yang digusur dia bangun kembali, kan dia tunaikan janji ke mereka ya. Dan itu jadi bukti dianggap prestasi untuk memenuhi janji terhadap para pendukung, terhadap rakyat Jakarta luar biasa. Dan mereka yang tidak mendukungnya kemudian juga sadar bahwa Anies ternyata tidak seperti yang mereka pikirkan secara negatif pada sebelumnya. Misalnya beberapa pendeta-pendeta atau beberapa orang yang dulunya anti Anies menganggap bahwa Anies ini akan membawa politik identitas dan dia hanya akan mengayomi mereka-mereka yang mendukung dia saja, tidak akan dan pendukung agama tertentu saja, kayak gitu. Ternyata kan tidak. Dan kemudian mereka sadar, dan itu yang mungkin yang dimaksud bahwa dia jangan apa yang dia ucapkan itu dia dilaksanakan ketika dia terpilih. Janji politik yang dia sampaikan kepada masyarakat waktu pilkada DKI semuanya dia tunaikan. Nah, karena itu dia tegaskan Indonesia dalam kondisi seperti sekarang ini meminta supaya rakyat jangan memilih pemimpin atau calon pemimpin yang mudah ingkari janji. Pak Prabowo mungkin yang dimaksud. Kalau Pak Prabowo mungkin karena Pak Prabowo dia berjanji berdarah-darah bersaing dengan Pak Jokowi periode pertama maupun kedua. Periode kedua lah
tinggalkan para pendukungnya semua dan lari pergi bergabung dengan Pak Jokowi. Sehingga banyak orang mengatakan, ya Pak, kalau begini caranya kenapa tidak dari awal saja, biar Pak Jokowi satu paket aja Prabowo calon, atau waktu itu Prabowo wakilnya Pak Jokowi aja, capresnya Pak Jokowi aja. Kenapa sudah berdarah-darah, sudah terpecah masyarakat, janji sana, janji sini, ternyata di akhir begitu dinyatakan Pak Jokowi menang, Pak Prabowo pergi gabung dengan Sandiaga Uno, gabung. Inilah citra yang tidak bagus, baik di Sandiaga Uno maupun di Pak Prabowo. Sehingga mungkin inilah yang dimaksud. Tetapi menurut kita, kalau Ganjar kan kita tidak tahu rekamnya ya, rekam jejak tentang apakah dia bohongi masyarakat Jawa Tengah atau tidak, sudah 2 periode ini. Dan janji-janji kampanyenya dia tunaikan atau tidak, kita tidak banyak tahu. Tetapi yang pasti janji kampanye yang tidak tunaikan ya Prabowo. Tapi kan bisa saja mereka mengatakan itu kan dia kalah, apa yang dia ingkari sehingga dia tidak bisa tunaikan. Tetapi yang telanjang adalah Prabowo kemudian mengkhianati, membohongi pendukungnya yang sekitar 50-an juta orang itu, kemudian menyeberang bergabung dengan Prabowo. Pemerintahan Jokowi, dia siap menjadi menterinya Pak Jokowi walaupun mereka berkompetisi di Pilpres sama-sama sebagai capres, ini termasuk cawapres. Jadi gimana ya, mungkin itu pasti kena juga ke sana. Tetapi saya kira mungkin yang dimaksud dengan dia menerapkan bahwa Anies itu selalu mengkampanyekan bahwa pemimpin itu harus punya narasi, punya berpikir, punya pikiran, berarti kan dia harus punya ilmu, punya wawasan. Kemudian ke narasi bereksekusi. Jadi dia mesti narasi ini pikiran dan narasi ini kemudian disampaikan ketika dia berjanji kepada pemilih bahwa kalau saya lakukan ini. Tetapi saudara sekalian, dia juga menghancurkan bahwa seorang pemimpin juga harus dilihat rekam jejak di masa lalunya. Ketika dia memimpin perjabatan di masa kemarin itu, dia berada di mana, dia apa yang dilakukan, apakah dia pernah mengkhianati janjinya terhadap rakyat atau tidak, ataukah dia dilakukan melayani siapa, melayani rakyat atau melayani konglomerat atau melayani oligarki. Ya, jadi baginya rekam jejak yang penting. Bila perlu sampai ketika dia kuliah, ya, riwayat profil yang bersangkutan, kuliah di mana, orang tuanya siapa, kuliahnya di mana, sekolah selanjutnya di mana, doktornya di mana, ini kemudian kiprahnya seperti apa di dunia. Kalau Anies kan terlalu boleh dikata, mohon maaf, sempurna, karena dia sudah awal dia pintar, menguasai soal-soal ekonomi, dan dia sudah menjadi referensi pendapat dari dunia ya, sebagai seorang intelektual sering diundang oleh dunia untuk menyampaikan pandangan-pandangannya. Bahkan sebagai seorang gubernur diminta pandangan-pandangannya oleh PBB dan lain sebagainya, dan disetujui. Dan karya-karya dia ketika dia memimpin, misalnya memimpin, ini yang dimaksud dengan rekam jejak. Oleh karena itu mungkin lebih pada dia, ya. Tapi kena juga kepada yang lain seperti Prabowo gitu. Prabowo ya, rekam jejaknya dulu kayak apa gitu. Ganjar rekam jejaknya dulu kayak apa, bagaimana dia memperlakukan rakyat wadas demi para oligarki misalnya, dan bagaimana program dia, apakah dia berhasil mengentaskan kemiskinan atau tidak. Kalau tidak ya, atau apa yang dia buat, apakah sekadar banyak ronggeng itu, mohon maaf, joget-joget. Ronggeng itu bahasa timur di sana, berjoget-joget lebih banyak di TikTok dan lain sebagainya, sehingga dianggap dia merayat. Seperti itu atau tidak. Nah, oleh karena itu sebetulnya dia ingin menyampaikan bahwa pemimpin, jadi melihat seorang pemimpin, menentukan seorang pemimpin, apalagi bangsa yang besar seperti Indonesia ini, diperlukan memiliki, mereka punya gagasan besar, bahkan punya pikiran besar. Yang kedua, dia punya jejak, rekam jejak yang tersebut dengan rekam jejak. Dilihat orang ini bisa nggak membangun karya-karya sebelumnya. Tetapi kan orang juga bisa melihat tentang profil yang bersangkutan, tentang pengetahuan yang bersangkutan, tampilan yang orang ini bisa atau tidak menyelesaikan bermasalah besar yang kemungkinan dihadapi oleh bangsa kita di masa depan. Nah, tapi
Karena itu dia selalu mengatakan prediktor yang terbaik adalah rekam jejaknya, masa lalunya orang itu, atau apa sebelumnya, masa kemarin-kemarinnya. Nah, karena itu saudara sekalian, saya kira dalam kaitan ini kita sangat setuju dengan pandangan-pandangan dia tentang profil kepemimpinan di masa depan itu seperti itu. Dan saya kira kalau kita bandingkan, kalau kita membandingkan dari sisi kemampuannya, saya kira kalau kebandingan Ganjar jauh lah. Ganjar jauh di bawah Anies gitu loh. Belum tentang dunia internasional, diplomasi internasional, jauh lah Ganjar. Kalau Prabowo gimana? Ya Prabowo punya pengalaman kemiliteran dan punya pengalaman juga panjang sebagai pengusaha, dia mengerti soal ekonomi. Anies sekolah tentang ekonomi, doktornya di bidang itu, dan dia sudah buktikan kerja-kerja juga di DKI. Jadi saya kira mengurus bangsa lebih besar ya kita perlu rekam jejak dan kemampuan profil orang yang tepat untuk memilihnya. Oleh karena itu apa yang dikatakan oleh Anies dalam pidatonya, walau pidatonya kita setuju, dan saya yakin rakyat kita ini sudah cerdas dan mengalami sudah kurang lebih 10 tahun ini sudah mengalami derita yang luar biasa akibat di bawah seorang pemimpin yang sangat terlalu terbatas pengetahuannya, kemampuannya. Karena sebelumnya kita terjebak pada tampilan yang dianggap merayap, padahal sesungguhnya tidak. Itu hanya kamuflase yang sesungguhnya di lingkarannya adalah para oligarki ekonomi yang membuat mereka semakin kaya dan rakyat semakin tidak berdaya, tersusah. Ada seorang nenek-nenek yang viral di video itu mengatakan di masa dia hidup di masa Pak Harto dan sebagainya, itu benar. Di masa Pak Jokowi ini ketika barang itu sudah naik, sulit turun, tidak pernah turun, relatif tidak pernah turunkan. Baik itu BBM maupun harga-harga barang berkala naik, minyak tanah, minyak kelapa dan lain sebagainya. Minyak goreng yang kita maksudkan. Ibu-ibu dimatakan begini, di masa Pak Harto, kalau ada suasana kemudian jelang lebaran ada barang yang naik, begitu setelah lebaran barang itu turun, harga barang turun kembali, bisa diturunkan, dikontrol. Dan mereka ibu-ibu mengatakan bahwa lebih nyaman hidup di zaman Pak Harto, cari uang gampang, harga-harga kalaupun dia naik kemudian turun kembali, tersedia di mana-mana. Di masa Pak Jokowi kalau sudah naik susah. Dan mereka merasa kami di masa Pak Jokowi cari uang susah. Daya beli masyarakat, karena pekerjaannya tidak ada, daya beli masyarakat terendah, dalam waktu bersamaan barang-barang harga-harga batok termasuk yang lainnya juga naik terus menerus dari tahun ke tahun. Dan oleh karena itu mereka merasa menderita. Karena Pak Jokowi sendiri, mohon maaf sama sekali, secara profil pribadi kan memang pengetahuannya sangat terbatas, pengalaman juga terbatas. Dari Solo 1 tahun di DKI kemudian dipromosi, karena masyarakat terjebak pada pencitraan yang dikuasai oleh para oligarki, media yang dikuasai oligarki untuk membentuk citra Pak Jokowi yang kemudian dianggap orang yang merayat, orang yang ini, orang yang kemudian kita akhirnya mengalami kesulitan. Rakyat banyak mengalami kesulitan dan kita disodorkan dengan sejumlah ketidaktepatan janji tidak tertunaikan, atau dalam istilah bohong dan bohong terus menerus. Nah, oleh karena itu saya kira Pilpres yang akan datang ini kita tidak boleh lagi terjebak pada hal-hal seperti itu, dan kita menentukan pilihan yang tepat kepada figur yang tepat. Ya sekarang ini 3 gitu ya. 3 ini menurut kita ada yang sangat memadai untuk memimpin Indonesia di masa depan. Nah, kawan-kawan sekalian, demikian, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.